Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam stunting seperti monster yang mengerikan. Menyerang pertahanan gizi dan tumbuh kembang balita di usia emasnya. Keadaan genting ini tentu tidak bisa dianggap enteng karena serangannya itu. Stunting kini menjadi ancaman serius bagi generasi penerus bangsa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Informasi dari angkatan 2025. Kami dari program studi S1 Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Neliska Rahyu Laksana dengan NIM 251 FI 11006. Yang kedua yaitu ada Laudia Resitiana dengan NIM 251 FI 11003. Yang ketiga yaitu ada Siti Rahma Aulia Padilla dengan NIM 251 FI 11005. Yang keempat yaitu ada Tiara Hermawati dengan NIM 251 FI 11031. Yang kelima yaitu ada Sri Purwati dengan NIM 251 FI 11032. Dan yang terakhir yaitu ada Anaura Chelsea Ayu dengan NIM 251 FI 11034. Debat. Tahukah kita bahwa stunting bukan hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga pada perkembangan otak, kemampuan belajar, dan bahkan pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kondisi terjadinya stunting di suatu wilayah melalui data yang akurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dashboard data kesehatan tren kejadian stunting di Kelurahan Babakan Ciparai pada tahun 2020 sampai 2024. Melalui dashboard ini, kami akan menjelaskan kondisi stunting, perubahan waktu ke waktu, serta insting yang dapat diambil dari data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak bisa lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Tren kasus stunting di Kelurahan Babakan Ciparai pada tahun 2022 menunjukkan penurunan signifikan akibat intervensi intensif. Data menunjukkan penurunan dari sekitar 113 anak pada tahun 2021 menjadi 66 anak pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali kasus stunting dengan jumlah 115 anak. Menurut WHO, sebuah wilayah akan dianggap bebas stunting jika prevalensi anak yang terkena stunting kurang dari 20%. Pada bagian atas dashboard terdapat beberapa indikator penting yang menggambarkan kondisi stunting. Prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 31,1% yang menunjukkan bahwa hampir sepertiga anak mengalami stunting. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 14%, angka ini masih jauh di atas target yang diharapkan. Selain itu, terdapat prediksi sebesar 23% pada tahun mendatang yang berarti kondisi masih belum sepenuhnya membaik. Terlihat juga adanya kenaikan sebesar 26,68% yang menunjukkan adanya peningkatan kasus dalam periode tertentu. Hal ini menandakan bahwa stunting masih menjadi masalah serius yang perlu penanganan lebih intensif. Untuk memahami perubahannya, kita lihat pada tren waktu. Berdasarkan grafik tren waktu di atas, terlihat bahwa kasus stunting di Babakan Ciparai pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 13,82%.
Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 4,30% dan kembali menurun pada tahun 2022 hingga mencapai titik terendah yaitu 2,51%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan gizi dan intervensi kesehatan yang mulai memberikan dampak positif. Memasuki tahun 2023, tren mulai berbalik dengan adanya sedikit peningkatan menjadi 4,43%. Kenaikan ini menjadi sinyal awal bahwa masalah stunting masih perlu mendapatkan perhatian serius. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana prevalensi melonjak drastis hingga 31,11%. Lonjakan tajam ini menunjukkan adanya kemungkinan faktor risiko baru atau lemahnya intervensi yang sebelumnya efektif. Secara keseluruhan, tren waktu ini menggambarkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan yang baik, kondisi stabil dan cenderung meningkat tajam di akhir periode. Hal ini menegaskan pentingnya pemantauan berkelanjutan serta penguatan program pencegahan stunting, terutama pada kelompok usia anak yang terjadi paling terdampak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran geografis dan distribusi usia. Yang pertama ada sebaran geografis, bisa dilihat pada gambar ya. Kenapa hanya ada satu? Karena judul atau tema yang kita ambil adalah dashboard data kesehatan. Tren kejadian stunting di Kelurahan Babakan Ciparai yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk distribusi usianya, yang pertama ada pada usia 0-11 bulan, itu sebanyak 30%. Untuk usia 1 tahun, itu sebanyak 28%. Untuk usia 2 tahun, itu sebanyak 34%. Lalu kemudian ada di usia 3 tahun, itu sebanyak 33%. Dan pada usia 4 tahun itu terjadi sebanyak 30%. Berdasarkan hasil analisis dashboard, dapat disimpulkan bahwa tren stunting di Kelurahan Babakan Ciparai pada tahun 2020 sampai 2024 menjadi fluktuasi, namun menunjukkan peningkatan pada tahun akhir. Angka prevalensi yang masih tinggi menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti pemantauan pertumbuhan anak secara rutin, edukasi gizi kepada orang tua, serta peningkatan program intervensi kesehatan. Selain itu, pemantauan dashboard juga penting sebagai alat monitoring untuk melihat perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan angka stunting dapat menurun di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.